Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita akan memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Di dalam segala perkara, Engkau tidak membiarkan kami sebatang kara. Dalam segala prahara, Engkau selalu ada memelihara. Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-22 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun saya hanya akan membacakan ayat 24 sampai dengan ayat 27 saja. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Kepala bukan ekor. Saudara, kata ini tentu sangat akrab di telinga kita. Tiap kali terucap oleh pengkhotbah dengan semangat tinggi, mungkin umat akan mengaminkannya. Apalagi jika ditambah sang pengkhotbah mengatakan dengan berapi-api dengan semangat. Bisa dibayangkan bagaimana respon pendengar. Hal ini saudara dapat dipahami karena setiap orang tidak rela menjadi ekor. Ada yang menafsirkan jika menjadi kepala jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih terhormat, jauh lebih bernilai ketimbang jadi ekor. Hal ini diperparah juga dengan penafsiran Alkitab yang tidak bertanggung jawab, yang menggiring opini. Kamu adalah kepala karena kamu orang percaya, umat Allah. Itu otomatis. Jika kamu tidak kaya atau kamu sakit, kamu adalah ekor karena kamu kurang beriman. Saudara, itu yang menjadi rumusannya. Penilaian yang terasa sangat kejam. Padahal Tuhan tidaklah begitu. Tapi celakanya saudara, iman yang dipandang berdasar deretan angka, keberhasilan inilah yang diminati. Banyak orang percaya yang hanya mengejar kuantitas ketimbang kualitas iman. Karena kualitas saudara seringkali berbanding lurus dengan tuntutan untuk kita menjadi berani dan pengorbanan yang besar. Tak banyak orang yang mau membayar harga dalam mengikut Yesus. Banyak yang hanya mau mengambil untung dari percayanya. Saudara, perikop yang kita baca hari ini jelas sekali menunjukkan keegoisan, self-oriented, keangkuhan manusia yang bisa teramat besar. Saudara, perikop ini, ayat yang ke-24, dibuka dengan narator yang memberitahu kita bahwa ada perselisihan di antara para murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 46, maka kita juga akan menemukan perdebatan yang sama. Para murid berdebat, berselisih mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, kita bisa menduga di sini bahwa sepanjang mereka mengikut Yesus, mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri sampai-sampai mereka lupa akan jalan panggilan yang harus mereka tekuni, yang harus mereka jalani dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Oleh karena itu, saudara, di sini kembali Yesus mengajarkan kepada para murid sebuah prinsip yang paradoks namun penting, yaitu tentang pemimpin yang menjadi pelayan, pemimpin yang melayani. Untuk menjadi yang terbesar, justru harus dimulai
menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesamanya. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Tuhan sangat menentang orang yang berlaku congkak, angkuh, namun Ia mengasihi orang yang rendah hati. Dan di sini Tuhan Yesus juga menekankan akan suatu hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana penggenapan akan nubuatan anak manusia itu. Anak manusia datang untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ingin agar para murid mempersiapkan diri mereka, bukan sibuk memikirkan diri mereka siapa yang lebih besar. Para murid bersama dengan Kristus ada di dalam jalan penggenapan karya penyelamatan Allah. Sehingga di sini kita harus memahami, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada rencana Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa dirinya adalah yang terutama daripada kehendak Allah itu digenapkan. Saudaraku, yang terbesar menurut pemandangan Tuhan bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, keberhasilan yang memukau, tetapi mereka yang mau merendahkan hatinya. Mereka yang mau melayani, mereka yang mau berkorban bagi Tuhan dan sesama. Itu artinya, untuk menjadi yang terbesar, sangat ditentukan bagaimana kualitas hati kita, kualitas iman kita. Orang-orang yang hatinya tulus, rendah hati, yang bersih, dan apa adanya dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan cari. Saudara, mari kita hayati ini, bahwa jalan panggilan kita adalah jalan panggilan untuk melayani. Terpujilah Allah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh terus menghidupi jalan panggilan kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan, melayani sesama kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.